Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Miguel Suryanto. Saya akan membacakan materi penyelesaian pajak akhir tahun, angsuran pajak, dan pajak dalam laporan keuangan. Cicilan pajak PPh 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU nomor 7 tahun 1983. Sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Tahun pajak penghasilan PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk penyampaian SPT masa PPh pasal 25 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pencatatan akuntansi. Yang pertama, angsuran pajak atau PPh pasal 25. Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan setiap bulan. Sebagaimana dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, jurnal untuk mencatat pembayaran PPh pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut. Pajak dibayar di muka PPh pasal 25 kas. Kedua, kredit pajak. Kredit pajak terdiri dari A. Kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri untuk wajib pajak orang pribadi atau OP terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu PPh pasal 21, 22, dan 23. Kredit pajak dalam negeri untuk wajib pajak badan terdiri atas PPh 22 dan 23. B. Kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan adalah PPh pasal 24. C. PPh yang dibayar sendiri. PPh yang dibayar sendiri terdiri atas angsuran PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan ataupun fiskal luar negeri. Selanjutnya, pajak akhir tahun. PPh yang harus dilunasi pada akhir tahun pajak dihitung dengan cara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan atau yang merupakan objek pajak selama tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak yaitu PPh yang dilunasi dalam tahun pajak berjalan baik yang dibayar sendiri maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Hasil perhitungan PPh pada akhir tahun tersebut dapat mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar sebagai berikut. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun, pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak atau pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah perhitungan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. PPh badan, PPh pasal 28A, pajak dibayar di muka, PPh pasal 22, pajak dibayar di muka, PPh pasal 23, pajak dibayar di muka, PPh pasal 24, pajak dibayar di muka, PPh pasal 25. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun
pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi wajib pajak orang, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, maka misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. PPh badan, pajak dibayar di muka, PPh pasal 22, pajak dibayar di muka pasal 23, pajak dibayar di muka pasal 24, pajak dibayar di muka pasal 25. Utang PPh pasal 29. Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut. Utang PPh pasal 29, lalu kas. Beban pajak. Beban pajak atau tax expense atau penghasilan pajak, tax income adalah jumlah agregat pajak kini atau current tax. Dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Menurut pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikurangi dari penghasilan wajib pajak, sehingga pada perhitungan penghasilan kena pajak akhir tahun harus dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk itu, pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban periode berjalan pada laporan laba atau rugi. Unsur-unsur beban atau penghasilan pajak mencakup A. Beban atau penghasilan pajak kini, B. Penyesuaian yang diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya, C. Jumlah beban pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. D. Jumlah beban pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. E. Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui yang digunakan sebagai pengurang beban pajak kini. Pajak tangguhan. Menurut Pasal 46, pajak tangguhan timbul akibat adanya beda waktu atau sementara. Beda waktu artinya keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi hanya berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan, tetapi beda tetap tidak. Pertama, beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Kedua, aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban
Pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Yang ketiga, kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer karena pajak. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Yang keempat, pencatatan dan penyajian. Pencatatan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak. Dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan adalah aset pajak tangguhan, kemudian pendapatan pajak tangguhan. Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan, yang pertama beban pajak tangguhan, kedua kewajiban pajak tangguhan. Etika dalam pelaporan pajak. Wajib pajak akan melaporkan pajak-pajak yang dibayar dan atau dipotong atau dipungut dengan mengisi dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. SPT memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua, sebagai pelaporan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang ketiga, sebagai pelaporan harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT dapat dibedakan menjadi dua SPT, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Tata cara pelaporan SPT dilakukan wajib pajak atau PKP dengan tahapan. Yang pertama, pengambilan formulir SPT. Pada dasarnya diambil sendiri oleh wajib pajak, baik langsung ke KPP atau KP2KP. Pengisian SPT sesuai dengan petunjuk berdasarkan peraturan perpajakan dilakukan dengan benar, jelas, dan lengkap. Penandatanganan SPT. Untuk wajib pajak orang pribadi ditandatangani oleh orang yang berhak menandatangani SPT, sedangkan wajib pajak badan ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Penyampaian SPT langsung ke KPP atau KP2KP melalui jasa pengiriman pos. Sekian, terima kasih.